Oh God! Oh God! Terima kasih sudah klik videonya. Sebelum memulai, alangkah baiknya jika siapkan wedangnya dulu dan matikan lampunya, biar kita fokus dan lebih santuy untuk melihat videonya, dan juga biar lebih enak untuk menontonnya. Kalau sudah, tinggal kita lanjut melihat videonya. Bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya jika klik tombol subscribe-nya dulu, dan jangan lupa tekan tombol like-nya. Kalau sudah, mari kita mulai lihat videonya. Seseorang bernama Sophie membagikan sebuah video yang menurutnya sangat mengganggu. Video tersebut direkam oleh temannya Laura saat ia menjelajahi sebuah terowongan kereta api tua yang sudah lama terbengkalai. Terowongan itu sendiri dibangun sekitar tahun 1890 dan pernah digunakan secara luas oleh pasukan Jerman selama World War II. Pada suatu perjalanan akhir pekan, Laura memutuskan untuk mengunjungi lokasi bersejarah tersebut. Saat berjalan menyusuri terowongan yang gelap dan sunyi, ia merekam suasana di sekitarnya menggunakan ponselnya. Namun tanpa disadari, kamera Laura tampaknya menangkap sesuatu yang sangat aneh. Di rel kereta yang berada beberapa meter di depannya, terlihat sesuatu yang pucat dan kurus perlahan muncul dari kegelapan. Bentuknya samar tetapi tampak seperti tubuh kecil dengan dua lengan panjang dan tipis yang bergerak dengan cara yang tidak biasa. Saat melihat sekilas kala itu, Laura tampak terkejut. Ia tidak mencoba mendekat atau memeriksanya. Lebih lanjut sebaliknya, ia segera berbalik dan berlari keluar dari terowongan. Setelah rekaman tersebut diputar ulang berkali-kali, banyak orang mencoba menebak apa sebenarnya yang terlihat dalam video itu. Sebagian mengatakan mungkin itu hanya seekor hewan yang kebetulan berada di rel. Namun beberapa orang membantahnya karena bentuknya terlihat terlalu aneh untuk disimpulkan sebagai seekor hewan. Namun hingga saat ini tidak ada penjelasan pasti mengenai apa yang sebenarnya terekam di dalam terowongan tua tersebut. Sebuah kejadian aneh terekam pada suatu Jumat siang yang tampak biasa di Opelousas, Louisiana. Seorang pria bernama Danteson sedang berhenti di sebuah pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Ketika ia tiba memperhatikan sesuatu yang sangat tidak biasa di seberang jalan. Terdapat sebuah bas sekolah yang sedang terparkir. Bas tersebut terlihat kosong, tidak ada sopir maupun anak-anak di dalamnya. Namun ketika Dante memperhatikannya lebih dekat, ia melihat sesuatu yang membuatnya bingung. You about to go walk up to this bus? Look at that. Look at them children playing. Look at that. Let's go see. An empty bus. An empty bus. Di dalam bus itu tampak bayangan-bayangan kecil yang terlihat seperti anak-anak sedang berjalan melewati lorong bus. Dalam rekaman tersebut, bayangan itu masih terlihat bergerak di dalam bus meskipun kendaraan tersebut jelas sedang parkir dan tampak kosong. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Dante bahkan berjalan mendekati bus tersebut. Ia juga sempat mengendarai truknya mengelilingi area itu untuk melihat apakah ada seseorang di sekitar. Namun setelah diperiksa, tidak ada siapapun di sana dan tidak ada penjelasan yang jelas mengenai bayangan yang terlihat di dalam bus tersebut. Pengalaman itu membuat Dante benar-benar merinding. Ia kemudian mengunggah rekaman tersebut ke Facebook dan video itu dengan cepat menarik perhatian publik. Hingga kini video tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali. Sementara misteri tentang bayangan di dalam bus sekolah itu masih belum terpecahkan. Beberapa orang percaya bahwa itu hanyalah ilusi cahaya atau pantulan. Namun bagi yang lain, bayangan tersebut terlihat terlalu jelas untuk sekedar kebetulan. Apapun jawabannya, misteri bayangan bus sekolah masih menjadi perdebatan hingga hari ini. Sepasang penjelajah tempat berhantu dari Meksiko, Memo dan Patty,
mulai khawatir bahwa sesuatu mungkin mengikuti mereka pulang setelah salah satu penyelidikan paranormal. Mereka pasangan ini mengatakan bahwa sejak saat itu, mereka sering mengalami berbagai kejadian aneh di rumah mereka. Aktivitas tersebut tidak hanya membuat mereka takut tetapi juga membuat anak-anak mereka merasa tidak nyaman beberapa bulan lalu. Kisah mereka sempat menarik perhatian ketika mereka memutuskan untuk menyiarkan pengalaman tersebut secara langsung di YouTube dengan tujuan menunjukkan kepada penonton bahwa apa yang mereka alami benar-benar terjadi. Te ordeno que te largues de nuestra casa. ¡Hola, madre! Pada suatu malam mereka tiba-tiba terbangun karena mendengar suara aneh dari luar pintu kamar tidur mereka. Sejak malam yang menegangkan itu aktivitas di rumah Memo dan Patty dikatakan semakin sering terjadi. Karena itulah pasangan ini terus melakukan siaran langsung untuk mendokumentasikan setiap kejadian yang mereka alami. Te despojo. Lárgate. La ventana. ¿En esa? Sí, no puede, es imposible que haya alguien ahí parado. Y les voy a demostrar por qué. No, miren, ahí está la ventana, ¿sale? Jálale aquí, Gato. Ay. Chéquense. ¿A dónde está la ventana? Sebuah rekaman yang diunggah oleh seorang pria bernama Michael Youngblood menarik perhatian banyak orang setelah ia dan temannya secara tidak sengaja menangkap sesuatu yang tidak terduga di kamera video. Tersebut direkam di area dekat Winchester, Virginia, sebuah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu lokasi pertempuran paling berdarah selama American Civil. Saat itu Michael sedang merekam temannya, Jake. Dalam rekaman tersebut, keduanya tampak tidak menyadari apa yang terjadi di belakang mereka. You recording? Yep. Oh, now my socks are like wet because of the ground. You. Look at that. Yeah. Yeah. Persis di belakang mereka tampak sosok misterius berjalan melintasi lapangan. Sosok itu terlihat mengenakan pakaian yang menyerupai seragam tentara dari era Perang Saudara Amerika. Ia juga tampak membawa sebuah senapan panjang kuno mirip dengan senjata yang biasa digunakan oleh para prajurit pada masa itu, yang membuatnya semakin aneh. Sosok tersebut berjalan perlahan dan diam-diam melintasi area itu seolah tidak menyadari keberadaan kamera. Michael Danji kemudian mengatakan bahwa selama proses perekaman berlangsung, mereka sama sekali tidak melihat siapapun berada di lapangan tersebut. Hal inilah yang kemudian memicu berbagai spekulasi. Mungkinkah kamera tanpa sengaja menangkap bayangan seorang prajurit yang pernah gugur dalam pertempuran di wilayah tersebut? So, bagaimana menurut kalian? Sebuah kejadian aneh terjadi tepat sekitar tengah malam di rumah seorang pria bernama Mike. Malam itu, seluruh anggota keluarganya sudah tertidur. Rumah dalam keadaan sunyi seperti biasa. Namun tiba-tiba, Mike mencium bau aneh yang berasal dari ruang tamu. Awalnya ia mengira salah satu hewan peliharaan keluarga mungkin buang air di lantai. Untuk memastikan, ia pun mengambil ponselnya dan mulai memeriksa area tersebut sambil merekam saat Mike mencari sumber bau itu. Sesuatu yang jauh lebih mengganggu justru terjadi. Di tengah keheningan rumah terdengar suara lirih yang sangat pelan. Suara itu terdengar seperti bisikan seorang anak kecil merasa ketakutan. Mike segera memanggil anjingnya dan dengan cepat bergegas naik ke lantai atas meninggalkan ruang tamu yang masih sunyi. Di belakangnya dalam rekaman tersebut, hewan peliharaan di rumah itu tampak ikut gelisah sekolah. Mereka juga mendengar sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mike kemudian menjelaskan bahwa rumah tempat ia tinggal merupakan bangunan tua yang dibangun sekitar tahun 1850-an di dekat wilayah Herring Cove, Kanada. Rumah itu memang memiliki sejarah yang cukup kelam menurut cerita warga setempat. Namun, Mike mengaku bahwa selama tinggal di sana, ia belum pernah mengalami kejadian paranormal apapun. Bahkan sebelum malam itu, ia juga tidak pernah membahas atau memposting hal yang berhubungan dengan fenomena supernatural. Itulah yang membuat kejadian malam tersebut terasa semakin mengganggu, karena untuk pertama kalinya sesuatu di rumah itu terdengar seperti mencoba berbicara. Dan sampai sekarang, Mike masih tidak tahu siapa
atau apa yang berbicik di tengah malam itu. Pada suatu malam lain keluarga itu baru saja pulang ke rumah dan masih melakukan siaran langsung saat itulah sesuatu yang benar-benar aneh terjadi. Por ahí las llaves se quedaron pegadas. Por ahí se quedaron pegadas. Saludos, Gine TikToks. Vamos a darle con Tokio. Vamos a darle muy bien esta noche a la platicada. Ketika Memo keluar dari mobil, ia secara tidak sengaja mengarahkan kamera ponselnya ke arah jendela ruang tamu rumah mereka. Tetapi dalam momen singkat itu terlihat sebuah siluet gelap berdiri di dalam ruangan. Baik Memo maupun keluarganya tidak menyadari hal itu saat merekam. Mereka baru mengetahui keberadaan sosok tersebut setelah para penonton siaran langsung mulai memperingatkan mereka di kolom komentar, yang membuatnya semakin aneh rumah tersebut. Seharusnya sedang kosong, ia menduga mungkin itu hanya pantulan cahaya atau bayangan dari luar, namun setelah diperiksa kembali, ia tidak menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan kemunculan siluet tersebut. Dan kejadian aneh tidak berhenti sampai di situ. Pada malam lain, Memo kembali melakukan siaran langsung untuk menunjukkan sesuatu yang ia temukan di garasi rumahnya saat sedang menjelaskan kepada penonton. Tiba-tiba terdengar suara dentuman keras dari salah satu ruang penyimpanan di dalam rumah. ¿Quién está ahí? Hola. ¿Quién está ahí? Hola. ¡Ay! Creo que se metió. ¡Ey, ey, ey, ey! Creo que se metió un animal. Hola. No mames. Di dalam ruangan itu terdapat sebuah rumah bermain anak-anak. Tiba-tiba benda tersebut bergerak sendiri. Awalnya Memo mengira mungkin ada hewan yang masuk ke dalam rumah bermain tersebut. Dia langsung memeriksa bagian dalam dan sekitarnya dengan cermat. Namun tidak ada apapun di sana. Yang lebih aneh lagi, para penonton siaran langsung melihat sesuatu yang tidak disadari Memo di belakang. Salah satu terlihat sesosok tinggi dengan wajah yang samar seolah sedang mengintip ke arahnya. Nemo sama sekali tidak menyadari keberadaan sosok tersebut sampai para penonton terus meminta dia untuk melihat ke arah belakang rak itu. ¿Sí? ¿Cómo creen? Si aquí no hay nada. Está hasta la caja. Vean, es ropa vacía. Pertanyaannya adalah apakah semua ini benar? Benar menjadi bukti adanya sesuatu yang mengikuti Memo dan peti pulang dari penyelidikan mereka, ataukah ada penjelasan lain yang belum mereka sadari seperti biasa? Kalian yang memutuskan. Sebuah video aneh berikut ini awalnya direkam untuk tujuan edukasi oleh Athens Public Utilities Department di Athens, Georgia. Rekaman tersebut dibuat sebagai materi pendidikan untuk anak-anak dengan tujuan menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh dibuang ke dalam toilet. Untuk itu tim utilitas menggunakan sebuah kamera robotik yang dimasukkan ke dalam sistem saluran. Pembuangan kotak kamera tersebut bergerak menyusuri lorong panjang di dalam saluran. Air limbah memperlihatkan kondisi pipa yang gelap dan sempit. Pada awalnya, semuanya terlihat normal. Namun situasinya berubah ketika kamera mendekati sesuatu yang tampak sangat aneh di dalam air yang gelap. Di dalam rekaman terlihat sesuatu yang menyerupai tubuh kecil berwarna pucat. Bentuknya tidak jelas tetapi sekilas tampak seperti sosok tanpa kepala yang bergerak di dalam air. Saat kamera mendekat benda itu tampak bereaksi sebuah tangan yang terlihat kurus dan menyeramkan tampak menjulur ke arah kamera seolah mencoba meraih lensa. Momen singkat itu membuat banyak orang bingung mengenai apa yang sebenarnya tertangkap dalam rekaman tersebut hingga saat ini. Bahkan pihak Athens Public Utilitas Department sendiri mengaku tidak memiliki penjelasan pasti mengenai objek yang terlihat dalam video itu. Mereka mengatakan bahwa rekaman tersebut masih menjadi bahan penyelidikan untuk saat ini. Sosok misterius yang muncul di dalam saluran pembuangan tersebut masih menjadi tanda tanya besar. Seorang pria yang dikenal dengan nama Native Penguin sedang melakukan eksplorasi urban di sekitar Cherokee Heritage Center yang terletak di Park Hill, Oklahoma. Di area tersebut terdapat sejumlah bangunan tua yang merupakan bagian dari lokasi bersejarah
Bekas Cherokee Female Seminary, sebuah sekolah berasrama untuk perempuan yang berdiri pada abad ke-19 sebelum akhirnya hancur terbakar pada tahun 1887 saat menjelajahi salah satu bangunan yang sudah lama tidak digunakan native penguin. Tiba-tiba mulai mendengar sesuatu yang terasa sangat aneh. Tripping, or is there something going on in here? What the? Oh, senor, Igagawa, Koe Igahani, Idadaksi Sani, Ijalagi. After moving to Indian Territory, Cherokee Nation set aside 1 acre of ground for each church congregation. Moravians, Baptists. Dude, that's so creepy. Why is this? Suara tersebut terdengar samar bergema di dalam bangunan yang seharusnya sudah kosong selama bertahun-tahun. Hal ini membuatnya semakin penasaran untuk mencari tahu sumbernya native penguin. Kemudian mengintip melalui jendela bangunan tersebut sambil tetap merekam, namun saat kamera mengarah ke dalam ruangan, ia menangkap sesuatu yang benar-benar tidak biasa. At Mount Zion Church, where I pastor, we conduct our services in both languages, Cherokee and English. And when we have a completely Cherokee audience, Di dalam ruangan itu terlihat sebuah penampakan berwarna putih samar, seolah melayang perlahan di dekat sebuah tungku kayu tua yang berada di dalam bangunan tersebut. Penampakan itu muncul hanya beberapa detik, lalu tiba-tiba menghilang. Beberapa penonton yang kemudian melihat rekaman ini mengatakan bahwa sosok tersebut terlihat seperti seorang gadis yang mengenakan pakaian putih. Namun hingga sekarang tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sebenarnya terekam dalam video itu. Seorang wanita bernama Mariana Ramos membagikan sebuah kejadian aneh yang terjadi saat ayahnya menghadiri misa Natal di gereja setempat. Pada malam itu ayah Mariana merekam sebuah video singkat suasana kebaktian dan mengirimkannya kepadanya. Namun ketika Mariana menonton rekaman tersebut, ia menyadari sesuatu yang membuatnya merinding. Di antara para jemaat yang sedang mengikuti misa terlihat sosok pucat yang tampak berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Wajahnya terlihat tidak jelas, hampir tanpa ekspresi, dengan mata yang tampak cekung. Dan dalam merasa bingung, Mariana segera menanyakan hal tersebut kepada ayahnya. Anehnya, ayahnya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak melihat sosok tersebut. Ketika sedang merekam video itu untuk memastikan, ia juga sempat menanyakan kepada beberapa jemaat lain yang hadir malam itu. Namun tidak ada seorang pun yang menyirat melihat orang dengan penampilan seperti yang terlihat dalam rekaman. Hal ini membuat kejadian tersebut semakin misterius, namun kemudian muncul satu informasi yang membuat situasi menjadi lebih aneh menurut Mariana. Seorang pendeta tua di gereja tersebut mengaku mengenali sosok dalam video itu. Pendeta tersebut mengatakan bahwa itu sangat mirip dengan seorang wanita tua yang dulu aktif membantu kegiatan gereja. Masalahnya, wanita itu telah meninggal dunia beberapa tahun sebelumnya. Sejak saat itu banyak orang mulai berspekulasi mengenai apa yang sebenarnya tertangkap dalam rekaman tersebut. Seorang pengguna TikTok bernama Alisa sedang berada di luar rumah bersama kedua anaknya pada suatu malam ketika mereka melihat sesuatu yang aneh. Alright, my daughter's room is up there, and we keep seeing some... Alright, put your flashlight up. What is that? Okay, wait, we're gonna look down for a minute, but put your flashlight down. Let's see if we can get it to go again. Alright, flash it up there. Oh, now it's gone. Put your flashlight down. Flash it again. Put it down. Put your flashlight down. Let's see if it'll do it again. Alright, put it up. Hurry. Oh. Saat itu perhatian mereka tertuju pada jendela kamar tidur di lantai 2, kamar milik Putri Alisa. Di balik tirai jendela tersebut tampak sesuatu yang bergerak, seolah ada seseorang yang sedang mengintip dari dalam kamar.
Alright, let's see if it'll do it one more time, baby. Put your flashlight up. Alright, it. Let's go inside. Let's go inside. Let's go inside. Alright, here's the upstairs. I just want to show you guys. No one behind the door. Here's my daughter's room. It's a little messy, I'm sorry, but just to show you. Here's the closet. I just want to show you there's nobody behind. Nobody in the closet. Here's the window right over here. Nobody. Not a single person up here. Untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi, Alisa dan anak-anaknya segera masuk ke dalam rumah dan naik ke lantai 2 untuk memeriksa kamar tersebut. Saat kamera masih merekam, mereka membuka pintu kamar dan memeriksa seluruh ruangan. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada tanda-tanda seseorang pernah berdiri di dekat jendela. Ruangan itu benar kosong. Hal lain yang membuat kisah ini semakin misterius adalah apa yang terjadi setelah video tersebut diunggah tak lama. Setelah memposting rekaman itu ke TikTok, akun Alisa tiba-tiba ditutup sejak saat itu. Ia juga tampaknya menghilang dari internet tanpa penjelasan lebih lanjut.